Terdakwa dengar? Pak Lukman, dengar ya? Saya lanjutin ya. Langsung ke unsur-unsurnya ya. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah berupa dakwaan kombinasi, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke-1, dakwaan ke-2, dan dakwaan ke-3 primer. Jika dakwaan ke-1, dakwaan ke-2, dan dakwaan ke-3 primer terbukti, maka dakwaan ketiga subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan. Menimbang bahwa dalam dakwaan ke-1 terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya adalah 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa terdakwa sebagai TPMLMDH yang dituangkan dalam surat perjanjian tenaga pendamping masyarakat KPH Perhutani tertanggal 2 Januari 2020, menimbang bahwa dalam menjalankan tugas sebagai TPMLMDH terdakwa diberikan honorarium yang diterima tiap bulannya sebesar Rp2.185.000, di mana uang yang dibayarkan kepada terdakwa tersebut berasal dari keuangan KPH Perhutani atau unsur pertama sudah terbukti dan terpenuhi. Unsur kedua, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta material berupa 1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu berasal dari keterangan saudara Sujono, Gufran Nudin, dan Ahmad Sardini, keuntungan bagi diri pribadi terdakwa Lukman Farikin adalah berupa uang sebesar Rp24 juta. Yang kedua, nilai sebesar Rp24 juta dimaksud terdakwa Lukman Farikin telah menerima dengan total sebesar Rp11 juta. Adapun rinciannya yaitu Rp5 juta diserahkan oleh Sujono sendiri kepada terdakwa Lukman Farikin secara bertahap. Kemudian Rp6 juta berasal dari koperasi Duta Tani Mubarok yang diserahkan melalui Gufran Nudin dan saudara Ahmad Sardini. 3. Bahwa adapun permintaan uang sejumlah Rp24 juta dimaksud dilakukan dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Hal itu dilakukan terdakwa Lukman Farikin dengan cara memanfaatkan kedekatannya dan kepercayaan dengan saudara Sujono, yang mana saudara Sujono adalah LMDH yang didampingi oleh terdakwa Lukman Farikin. 4. Setelah mengetahui saudara Sujono selaku ketua LMDH Wonoharjo mendapatkan bantuan benih jagung dalam kegiatan kerjasama antara BPNU Pusat dengan Kementerian Pertanian RI, terdakwa merasa sebagai pendamping harus mendapatkan bagian untuk keuntungan dirinya sendiri yang diwujudkan dengan meminta sebagian jumlah benih bantuan yang didapatkan oleh saudara Sujono. 5. Mendapatkan permintaan seperti itu, tindakan dari saudara Sujono tidak memberikan sebagian benih kepada terdakwa Lukman Farikin, namun langsung membagikan kepada para petani yang tergabung dalam LMDH Wonoharjo. Kemudian saat ditanyakan
Bagian penjagung oleh terdakwa Lukman Farikin, Saudara Sujono mengatakan jika penjagung itu sudah dikembalikan kepada Koperasi Buta Tani Mubarok. Mendengar pernyataan Saudara Sujono, terdakwa membuat suatu skenario yang mana seolah-olah ada penanganan perkara tipikor di Kejari Ponorogo, lalu Sujono dipanggil sebagai saksi. Dan saat itu terdakwa Lukman Farikin sebagai pendamping LMGH seolah-olah berperan untuk menyelesaikan perkara tipikor dimaksud dengan cara menyerahkan uang kepada penyidik Kejari Ponorogo dan uangnya harus diganti oleh Saudara Sujono sebesar 24 juta rupiah. 7. Kwitansi dengan nomor kosong telah diterima dari terdakwa sejumlah uang 24 juta rupiah untuk pembayaran pencabutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tertanggal 20 Juli 2020 bermaterai yang ditandatangani oleh Haryati. 8. Selanjutnya dari uang 24 juta rupiah tersebut yang diminta terdakwa menerima 11 juta rupiah dengan isian 5 juta diberikan Saudara Sujono sendiri sebanyak 2 tahap, yaitu 6 juta rupiah yang diserahkan saat sebelum terdakwa Lukman Farikin ditangkap oleh penyidik Kejaksaan di Ponorogo. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dilakukan secara hukum oleh terdakwa. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di mana terdakwa mendapat cerita dari Saudara Sujono selaku Ketua LMGH Harjo yang pada tahun anggaran 2019 mendapat bantuan benih jagung gizi 18 yang berasal dari kerjasama antara Kementerian Pertanian RI dengan BPNU Pusat. Setelah mendengar cerita Sujono jika benih bantuan dimaksud dikembalikan kepada Koperasi Buta Tani Mubarok, terdakwa membuat skenario palsu di mana seolah-olah ada penyidikan di Kejaksaan di Ponorogo dan penyidik memanggil Saudara Sujono selaku saksi dalam perkara bantuan benih jagung tersebut. Menimbang bahwa untuk meyakinkan benar adanya penyidikan di Kejaksaan di Ponorogo, terdakwa membuat selembar surat panggilan saksi palsu yang memiliki kop Kejaksaan di Ponorogo dan ditandatangani oleh Saudara Farhan Junaidi SH selaku Kasih serta dibubuhkan cap stempel Kejaksaan di Ponorogo. Adapun dalam panggilan itu Saudara Sujono sedianya akan dipanggil pada tanggal 16 Juli 2020. Kemudian surat panggilan itu diserahkan langsung kepada Saudara Sujono. Selanjutnya mengatakan kepada Saudara Sujono untuk menghadiri panggilan dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 terdakwa mencegah Saudara Sujono untuk hadir di Kejaksaan Negeri Ponorogo dan melakukan pertemuan berempat bersama dengan Saudara Panbin atau Kufron dan Saudara Ahmad Sarbini yang keduanya merupakan perwakilan dari PPSU Kabupaten Ponorogo di Taman Hiburan Ponorogo. Di tempat itu terdakwa mengedepankan dirinya selaku pendamping seolah-olah telah mewakili Saudara Sujono untuk menghadiri panggilan itu dan mengatakan kepada Saudara Sujono untuk tidak perlu hadir di panggilan itu serta menakut-nakuti Saudara Sujono jika nanti apabila datang maka akan ada tindakan upaya paksa dari penyidik kepada Saudara Sujono. Selain itu terdakwa juga mengatakan sebagai pendamping telah menemui penyidik Kejaksaan di Ponorogo dan mengatakan jika pihak penyidik bersedia
menyelesaikan perkara yang melibatkan saudara Sudono dimaksud dengan sejumlah uang. Menimbang bahwa untuk meyakinkan saudara Sudono, saudara Sugeng dan saudara Ahmad Sabini pada tanggal 20 Juli 2030 terdakwa membuat selembar kwitansi palsu, di mana dalam kwitansi palsu itu pada pokoknya berisikan jika terdakwa telah menyerahkan uang sebesar 24 juta rupiah kepada penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk menghentikan perkara penyidikan dimaksud. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi dilakukan secara hukum oleh terdakwa. 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Menimbang bahwa terdakwa telah membuat sebuah skenario palsu dengan cara membuat surat panggilan palsu dan kwitansi palsu yang mengakibatkan membuat ketakutan secara psikis terhadap saudara Sudono, sehingga saudara Sudono menyerahkan kondisinya kepada terdakwa selaku pendamping. Selanjutnya terdakwa memaksa kepada Sudono beserta saudara Sugeng dan Ahmad Sabini untuk menyerahkan uang sebesar 24 juta rupiah dengan alasan palsu telah menyerahkan uang 24 juta rupiah tersebut kepada pihak Kejaksaan di Ponorogo untuk menghentikan perkara tipikor, kemudian meminta kepada saudara Sudono beserta Sugeng dan Ahmad Sabini untuk menggantikan uang tersebut. Menimbang bahwa skenario tersebut pada pokoknya adalah terdakwa seolah-olah telah menyerahkan uang sebesar 24 juta rupiah yang ditandatangani oleh saudara Haryati dan diberi stempel cap Kejaksaan di Ponorogo beserta materi Rp6.000. Setelah itu menunjukkan kepada saudara Sudono beserta Sugeng dan Ahmad Sabini agar segera mengganti uang dimaksud karena merupakan uang istrinya yang dipinjam terlebih dahulu untuk menghentikan perkara saudara Sudono, bahwa dari permintaan uang 25 juta tersebut telah terdakwa terima 11 juta rupiah. Dengan demikian 5 juta rupiah diberikan oleh Sudono sendiri sebanyak 2 tahap, yaitu 6 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur-unsur dakwaan keempat telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dakwaan ke-1 penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi dilakukan secara hukum oleh terdakwa. Selanjutnya, menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang unsur-unsurnya adalah 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. 2. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Unsur ke-1, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Menimbang bahwa sejak tahun 2008 terdakwa ditunjuk oleh KPH Madiun sebagai tenaga pendamping masyarakat berdasarkan surat perjanjian tenaga pendamping masyarakat tanggal 2 Januari 2020. Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian pegawai negeri sebagaimana diuraikan di atas,
Ketiga, memberikan bimbingan dan fasilitasi terlaksananya uraian tugas pendamping masyarakat di Sakutan. Menimbang bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai TPM LMDH, terdakwa diberikan honorarium yang diterima tiap bulannya, yaitu Rp2.185.000. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara hukum oleh terdakwa. Unsur kedua, dengan sengaja memasuk buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya pemalsuan tanda tangan dan cap stempel 5B KPH di KPH Madiun, subwilayah Madiun Selatan yang terdapat dalam laporan pengajuan pekerjaan atau PHBM tenaga pendamping masyarakat, di mana laporan pengajuan pekerjaan PHBM tenaga pendamping masyarakat dimaksud adalah syarat satu-satunya dan harus mutlak dipenuhi oleh terdakwa selaku TPM LMDH untuk dapat mencairkan honorarium tiap-tiap bulannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan memalsu tanda tangan asper dan cap BKPH yang dilakukan oleh terdakwa dimaksud telah dilakukan mulai bulan Januari 2016 hingga Juni 2020 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam putusan. Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dakwaan kedua penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi dilakukan secara hukum oleh terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga primer penuntut umum, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah 1. Setiap orang, 2. Secara melawan hukum, 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 4. Dapat merugikan keuangan negara. 1. Setiap orang. Menimbang bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Lukman Farikin, setelah ditanya majelis hakim akan identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya, dan selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sangat cacat dan sehat baik fisik dan kejiwaan, maka secara hukum sudah tidak ada kekeliruan mengenai orang-orang dalam perkara ini, dan mereka secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan karenanya setiap orang ini menurut pendapat majelis telah terpenuhi secara hukum adalah diri terdakwa. Unsur kedua, melawan hukum. Menimbang bahwa terdakwa selaku tenaga pendamping masyarakat lembaga masyarakat desa Kota Madiun telah melampaui batas wewenangnya, telah melakukan pemecahan LMDH dengan luasan area tanam dari sekitar 300 hektar menjadi kelompok-kelompok kerja LMDH yang tidak memiliki dasar hukum pendirian dengan luasan area tanam sekitar 50 sampai 60 hektar. Hal ini dilakukan agar nantinya dana PAT kedelai yang masuk ke rekening LMDH dapat masuk dalam satu kali transfer, kemudian dengan mudah pula ditransfer langsung ke rekening terpidana saudari Wanda Kristina. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menunjuk saudari Wanda Kristina selaku satu-satunya penyedia tunggal saksi, yang mana pada kenyataannya saudari Wanda Kristina dan perusahaan CV Agro Surotani bukan merupakan perusahaan penangkar benih kedelai, melainkan sebuah perusahaan vendor dan distribusi pupuk cair. Terdakwa
media saprodi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemalsuan tanda tangan para LMDA dalam surat pesanan agar menjadi sah para LMDA melakukan pemesanan kepada saudari Wanda Kristina selaku satu-satunya penyedia saprodi. Dalam hal ini peran terdakwa adalah membuat draft surat pesanan, selanjutnya memasukkan seluruh tanda tangan para ketua Pokja LMDH, kemudian diserahkan kepada saudari Wanda Kristina sebagai dasar hukum perjanjian antara saudari Wanda Kristina dengan para Pokja LMDH. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pengkondisian agar dana PAT kedelai APBN tahun anggaran 2017 yang ditransfer oleh KPKML ke rekening para Pokja LMDH di Bank BRI langsung ditransfer ke rekening Wanda Kristina. Atas nama terdakwa selaku pendamping tidak memberikan pengertian kepada para Pokja LMDH jika senyatanya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran baru dapat dilaksanakan setelah seluruh saprodi diterima oleh Pokja LMDH. Namun kenyataannya dalam hal ini dana PAT kedelai yang masuk ke rekening Pokja LMDH langsung ditransfer ke rekening Wanda Kristina tanpa melalui pengiriman saprodi terlebih dahulu. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan A. Bab 4 huruf B dalam 8.1 poin 3 poin 4 dan poin 5. B. Bab 1 huruf C angka 4. C. Pasal 4 angka 2 huruf C surat perjanjian tenaga pendamping. Untuk lengkapnya peraturan ini nanti di putusan kita buat selengkap-lengkapnya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian majelis hakim unsur kedua dari dakwaan ketiga primer telah terbukti secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Unsur ketiga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diperoleh antara lain 1. Dana bapem PAT kedelai yang masuk ke rekening BRI para Pokja LMDH langsung dipindah bukan ke rekening saudari Wanda Kristina sebesar 4.300.929.900 rupiah. Kedua, bahwa dari pengiriman benih kedelai tahap pertama yaitu bulan Februari sampai Maret 2018 pengiriman saprodi kedelai varietas Anjas Moro dan banduran sebanyak 59 ton dari kebutuhan 170,55 ton terdapat benih kedelai yang cacat. Dalam putusan MARI tertanggal 20 April 2020 yaitu sebanyak 30 ton. Sehingga dalam hal ini Wanda Kristina diperkaya sebesar Rp309.600.000. Jumlah tersebut diperoleh dari penghitungan kerugian keuangan negara oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1017K dari PIT dari SUS tanggal 20 April 2020 yaitu berasal dari jumlah benih kedelai yang cacat 30 ton dikalikan Rp10.320 per kilo. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat unsur ketiga telah terbukti dilakukan secara hukum oleh terdakwa. Unsur keempat yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menimbang bahwa berdasarkan putusan tingkat kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 107K dari PIT/SUS dari 2020 tanggal 20 April 2020 terkait dengan perkara yang sama atas terpidana Wanda Kristina alias Wanda binti almarhum Soeharto. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini
30 pon dikalikan Rp10.320 sehingga terdapat nilai Rp309.600.000. Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 adalah merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil maksimum dari kerugian keuangan negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf B mengatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, uang pengganti sudah dibebankan kepada terpidana Wanda Kristina alias Wanda binti almarhum Suwarto berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 107K/Sus 2020 dalam perkara yang sama dan sudah berkekuatan hukum yang tetap. Sedangkan untuk perkara ini terdakwa tidak terbukti menikmati hasil uang korupsi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian terdakwa tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti. Menimbang bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa juga didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan atau trader yang menyuruh melakukan atau don trader atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan atau trader. Menimbang bahwa terdakwa dengan sengaja telah menunjuk saudari Wanda Kristina selaku satu-satunya penyedia tunggal sapodi, yang mana pada kenyataannya saudari Wanda Kristina dan perusahaannya yang bernama CP Agro Surontani bukan merupakan perusahaan penantar benih kedelai, melainkan sebuah perusahaan vendor dan distributor pupuk cair. Menimbang bahwa akibat penunjukan ini saudara Wanda Kristina bertambah kaya dan atau memperoleh keuntungan sebanyak Rp309.600.000 dan negara dirugikan sebesar Rp309.600.000. Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan ketiga primer penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dakwaan ke-1, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga primer penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang ancaman denda, maka terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara, juga akan dijatuhi denda. Menimbang bahwa oleh karena bisa saja denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana berupa kurungan. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara pribadi dan penasihat hukum telah mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya bahwa seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan ke-1, kedua, dan ketiga primer tidak terbukti. Atau jika majelis hakim tidak sependapat dengan kami,
menimbang bahwa sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan di atas, di mana majelis telah berpendapat kalau unsur-unsur dakwaan satu, kedua, ketiga, primer telah terbukti dan terpenuhi syarat hukum dilakukan oleh terdakwa, di mana majelis tidak akan mengulanginya lagi untuk mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut di atas terkait dengan nota pembelaan pribadi terdakwa serta nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, kecuali ada hal-hal yang majelis anggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai berikut. Terdakwa melakukan tindak pidana umum dan tidak melakukan korupsi, serta terdakwa hanya menerima 5 juta rupiah seharusnya berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan, dinyatakan bahwa kerugian negara antara 50 juta sampai dengan 100 juta dapat dijatuhkan antara 1 tahun hingga 2 tahun, khusus pada pasal 3. Sehingga menurut kami selaku penasihat hukum, tuntutan jaksa 8 tahun itu terlalu tinggi jika lihat pada motif penjatuhan pidana yang pada Perma nomor 1 tahun 2020 yang panas mendapatkan tuntutan 8 tahun itu hanya melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara antara 400 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perkara ini adalah perkara korupsi karena uang yang diselewengkan oleh terdakwa adalah uang dari perhutani yang notabene juga uang negara. Menimbang bahwa akibat kebijakan dari terdakwa selaku tenaga pendamping masyarakat atau TPM-LMDH Kota Madiun yang menunjuk Wanda Kristina selaku satu-satunya penyedia tunggal Sapodi, yang mana pada kenyataannya saudari Wanda Kristina dan perusahaannya CV Agro Surotani bukan merupakan perusahaan penangkar benih kedelai, melainkan sebuah perusahaan vendor dan distributor pupuk cair. Menimbang bahwa akibat penunjukan tersebut maka saudari Wanda Kristina bertambah kaya atau memperoleh keuntungan sebanyak 309.600.000 rupiah dan negara dirugikan sebesar 309.600.000 rupiah. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 107K dari Sus dari 2020 dalam perkara yang deliknya materialnya sama, di mana tingkat kasasi terpidana Wanda Kristina juga telah terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat kepada terdakwa harus diterapkan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan dari yang di atas, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa serta nota pembelaan hukum terdakwa secara pribadi tidak beralasan dan ditolak secara hukum seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan nota pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Menimbang bahwa majelis hakim dalam memutus suatu perkara sudah tentu akan mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik itu sisi yang memberatkan maupun sisi yang meringankan, agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi keadilan bagi terdakwa, bagi penuntut umum, bagi masyarakat luas, serta bagi bangsa dan negara. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tindak pidana korupsi tidak menemukan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang
Keadaan yang memberatkan. 1. Terdakwa selaku tenaga pendamping masyarakat lembaga masyarakat desa hutan Kota Madiun tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Kota Madiun. 2. Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. 3. Keadaan yang memberatkan cuma ada 2 ya, 1 dan 2. Keadaan yang meringankan, kita lanjutkan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang dinafkahi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 8 dimusnahkan, nomor 9 sampai dengan nomor 40 dikembalikan kepada terdakwa, nomor 15 dikembalikan kepada Koperasi Hutan Tani Mubarok, nomor 16 dikembalikan kepada KPH Madiun, nomor 17 sampai dengan nomor 59 dipergunakan dalam perkara lain. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12 huruf E, pasal 9, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhp pidana serta Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Lukman Fariki alias Lukman M. Amaduri terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan 1, 2, dan 3. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa tidak dibacakan ya secara detail. Nomor 1 sampai dengan 8 dimusnahkan, nomor 9 sampai 14 kembalikan kepada terdakwa, nomor 15 dikembalikan ke Koperasi